Halo, selamat datang di Andi Wahyuni Channel. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat, sukses, bahagia, sugih semuanya. Oke teman-teman, kita masuk ke ceritanya. Siap? Masuk. Oke, kita sekarang masuk ke cerita misteri part ke berapa? Part ke berapa ya? Kelima ya? Oke, kelima. Oke, kisah hari ini berkaitan dengan rumah kontrakan yang pernah ditinggali oleh Sri sebelum dia memiliki rumah sendiri. Rumah kontrakannya ini berjumlah 3 dan semuanya ada di kota M, ada di Jawa Timur. Sebelum dia akhirnya pindah ke Jawa Barat ya teman-teman, dia tinggal di kota M ini sama dengan suami dan anak-anaknya. Maaf, saya tidak akan menyebutkan nama perumahannya ya teman-teman, karena pesannya Sri sih nggak boleh disebutkan, jangan sebutkan lah, itu nanti takutnya ada apa-apa. Ya, aku sebagai temannya ya menyetujui aja teman-teman. Tapi aku akan sebut nama perumahannya. Yang pertama, perumahan S. Terbilang rumah kontrakan ini bersih, rapi, tetangganya juga baik-baik. Kalau Sri cerita ke aku waktu itu. Tapi ya itu saat masuk pertama, waktu survei itu kan dilakukan pada malam hari, nunggu suaminya pulang kantor baru dia survei kan. Nah surveinya itu malam teman-teman, jadi dia tidak tahu keadaannya saat pagi hari, siang hari itu seperti apa. Saat malam hari masuk ke rumah kontrakan tersebut ya sepertinya ya baik-baik aja. Oh ya, sebelumnya maaf, suaminya Sri ini kan memiliki memiliki apa itu namanya jenjang karir, itu dia duduk di bagian manajer ya sebuah kantor. Jadi ya dipindah-pindah ke seluruh kota di Indonesia teman-teman. Jadi sekarang ini dia posisinya di mana, dulu di mana itu beda-beda ya teman-teman ya. Nah ini di kota M. Perumahan yang pertama ini perumahan S. Nanti ada 3 tempat ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke cerita yang tadi. Waktu survei semua baik-baik saja. Nah saat pertama kali menempati malamnya dia itu bermimpi bertemu dengan wanita cantik yang ada di kamar kamar yang kedua, bukan kamar yang ditempati Sri ya teman-teman, kamar yang kedua. Dan dia saat mimpi itu dia merasa ini mimpi atau tidak ya, ini mimpi atau tidak ya. Lalu dia tuh doa-doa gitu, kayak kayak harus mengusir wanita itu dalam mimpinya, seolah-olah di rumah itu gitu. Jadi dia merasa, waduh ini penghuni lain rumah ini, wah kayak ketemu setan ini, ketemu setan. Lalu dia mulai doa-doa. Dia kan sekarang beragama Kristen ya teman-teman, jadi dia berdoa menurut agama dan kepercayaannya, yaitu sesuai dengan agama Kristen. Lalu ternyata tidak disangka hantu perempuannya itu yang ada di mimpi itu kan, ya Sri tahu kalau itu hantu ya teman-teman. Dia bilang gini, aku tidak bisa pergi dari rumah ini karena aku duluan menempati di sini daripada kamu. Aku lama di sini, aku lebih lama daripada kamu. Kamu baru kemarin menempati. Aku sudah lama tinggal di sini. Langsung Sri, ya ampun, ya Tuhan. Lalu dia bangun dan dia merasa, wah ini bukan mimpi, ini sepertinya komunikasi. Ya memang seperti itu ya teman-teman. Kalau menurutnya Sri, mereka para hantu itu berkomunikasi kepada kita ya lewat alam bawah sadar kita melalui mimpi. Jadi saat kita tidur itu mereka ngomong ke kita kalau keberadaannya itu di sini, di sini, di sini gitu loh teman-teman. Itu memang ternyata di kamar itu ada. Dan ada lagi satu ibu-ibu perempuan di dapur. Dia itu berdiri dengan memakai baju kebaya putih, tapi wajahnya tidak menyeramkan ya, pakai apa ya, pakai baju yang seperti orang zaman dulu. Kalau yang perempuan tadi di kamar sebelah itu, di kamar satunya itu kan ada 2 kamar di rumahnya Sri itu. Di kamar satunya itu cewek pakai baju merah, wajahnya cantik, putih, tapi tidak terlihat serem. Jadi saat itu Sri kagetnya itu hanya, waduh ternyata ada gitu, di rumah ini ada. Kenapa kok tidak terdeteksi sejak awal waktu survei ya? Mungkin karena malam dan dalam keadaan tergesa-gesa waktu itu surveinya. Dan saat mereka menempati itu baru kelihatan semuanya. Tapi kalau menurut sih itu cuma 2 aja sih hantu yang ada di situ dan tidak mengganggu. Cuma ya merinding aja malam-malam kalau pas sendirian gitu. Dia merasa merinding aja. Itu cerita yang rumah S, yaitu rumah di perumahan S, rumah pertama itu ya teman-teman. Lalu akhirnya Sri memutuskan hanya 1 tahun bertempat di rumah kontrakan tersebut karena dia merasa, waduh kalau aku terus di sini nanti aku bakal diganggu seperti apa. Kemarin aja sudah dimimpiin kayak gitu, takutnya Sri itu menampakkan diri itu yang dia nggak sanggup katanya.
Kalau lewat mimpi-mimpi gitu sih dia biasa aja sih teman-teman. Lalu ini apa anaknya itu juga pernah cerita kalau, "Ma, ini masih di rumah yang pertama ya teman-teman. Ma, ini rumah ini tak apa ada hantunya tak?" "Enggak, kenapa sayang?" tanyain kan. "Aku kok pernah lihat saat aku lihat jendela di luar itu loh, di luar ada cewek pakai baju merah." Kok nyambung ya, seolah-olah kan yang Sri itu kan juga cewek pakai baju merah. Sementara anaknya juga lihat, tapi dia di luar mah, di luar pagar terus liatin aku waktu aku ngintip lewat jendela, dia tuh liatin aku. Dia tuh baru cerita setelah mereka pindah dari rumah itu, anaknya tuh lihat. Ya sepertinya anaknya Sri ini yang pertama sih memiliki kemampuan indigo juga seperti dia sih, tapi nggak tahu ya kalau diasah mungkin lebih tajam lagi, tapi Sri sih nggak berani ya untuk memberitahu kalau memang dia sepertinya indigo gitu teman-teman. Nah, ini adalah rumah yang pertama. Sekarang akhirnya mereka pindah teman-teman, dan tidak semudah itu mencari rumah kontrakan. Mereka pindah-pindah terus kayak dikejar waktu gitu, hari ini harus pindah gitu. Ternyata tidak bisa teman-teman, kalau mencari rumah itu harus jauh-jauh hari dan harus memang menyiapkan waktu yang agak lama, nggak bisa 1, 2, 3 hari gitu menemukan rumah yang tepat, itu tidak bisa. Jadi waktu itu akhirnya mereka itu seperti ngawur gitu, mencari rumah pokoknya bisa ditinggali, yang penting pindah dari rumah itu. Itu prinsipnya waktu itu mereka. Tapi ternyata karena ketergesa-gesaan tersebut fatal. Di rumah kedua ini sebut saja rumah T. Ini tidak di perumahan ya teman-teman. Ini rumah di perkampungan orang-orang biasa. Rumah ini modelnya kayak rumah lama, rumah tua yang sengaja dikontrakkan untuk supaya ya ada aja yang tinggal, supaya jangan kosong gitu. Sepertinya lama tidak ditinggal. Lihat lama tidak ditinggali gitu loh. Dan mereka waktu itu surveinya siang. Sepertinya kan kalau siang ya terang benderang, baik-baik aja, bersih, kelihatan bersih, ada pekarangan, tapi nggak ada pagar sih. Cuma pekarangan, terus rumahnya ada 3 kamar. Kalau rumah yang kemarin kan 2 kamar, ini rumahnya 3 kamar, ada ruang tamu. Ada depannya itu juga ada halaman gitu, ada bunga-bunga, ada sayur-sayur. Pokoknya asli lah kayak rumah-rumah di desa gitu teman-teman. Dan saat itu Sri sih, terus nggak apa-apa lah, pokoknya pindah dari yang pertama gitu pikirnya. Dan tidak sampai di situ saja teman-teman ya. Ternyata, maaf, ternyata di rumah kedua ini sama, hantunya lebih ekstrim. Hantunya itu kalau dihitung sama Sri, di kamar yang tengah itu ada kuntilanak, di dapur itu ada pocong kosong, wajahnya kosong. Lalu di ruang tamu bagian balkon langit-langit rumah itu kan kebuka dikit, itu ada anak cowok nongkrong di atas, usia 12-an pakai baju kuning. Itu yang Sri langsung lihat. Setelah 1 bulan mereka tinggal di situ teman-teman. Mereka tinggal di situ selama 3 bulan aja. Kalau yang di rumah pertama kan 1 tahun, rumah yang kedua itu 3 bulan. Bagaimana? Apa aja gangguannya yang diterima? Yang pertama ya, siang pagi sekitar jam 10-an, saat anak pertamanya kan sekolah, anak keduanya kan masih bayi waktu itu. Ya nggak bayi ya, umur 1 tahun apa 2 tahun ya, pokoknya jam 10-an, jam 11-an itu tidur. Tidur sambil ya, Sri kan sudah selesai ya mengerjakan semua tugas rumah tangga, akhirnya dia menemani anaknya tidur kan sambil menonton TV dengan suara atau volume yang diperkecil. Nah waktu itu kan kamarnya itu ditutup ya teman-teman, itu tiba-tiba itu seolah-olah ditendang dengan kencang. Wah kecil langsung dek ya Tuhan, padahal jam 10-an kalau nggak salah. Jam 10-an itu ditendang, lalu secara otomatis refleks melihat anaknya yang sedang tidur. Loh gak bangun. Ternyata yang mendengar suara tendangan keras di pintu itu hanya Sri teman-teman. Sri langsung tahu yang nendang itu anak cowok yang nongkrong di balkon atas itu loh, hantu anak cowok usia 12 tahun. Kayaknya dia pengen minta diajak main-main gitu. Ya Sri ya aneh aja, ngapain coba? Ya nggak mungkin lah aku main sama kamu. Kamu itu loh dari dunia mana? Dari dunia lain. Aku kan normal hidup, kamu sudah nggak ada. Ngapain ngajakin aku main? Dasar. Awas aja ya, Sri cuma ngedumel itu. Mau ngedumel kayak gitu. Awas aja ya, ganggu-ganggu lagi ya. Awas saja sudah gitu. Terus tidak lama kemudian tercium bau wangi banget di sampingnya. Dan kalian tahu kan, kalau ada wangi banget seperti melati itu ada kuntilanak kan. Ya di kamar tengah itu ada kuntilanak memang. Tapi ya Sri kaget aja setelah dia mengalami itu tadi bersama hantu anak itu. Terus tiba-tiba ada wangi seperti dekat sekali, dekat di samping tubuhnya, wangi banget. Wah langsung Sri panjatkan doa ya untuk menenangkan diri karena dia shock, di rumah hanya dia sendiri dan anaknya masih kecil, suaminya kerja, anak yang pertama sekolah. Waktu itu anak yang pertama kelas 3 SD teman-teman.
Seperti itu pengalaman yang dialami di rumah kedua, yaitu rumah T. Belum lagi kalau di dapur itu kan ada pocong yang wajahnya gosong, itu juga nongkrong aja dia di situ, berdiri aja di situ. Jadi kalau Sri mau makan kan pasti melewati itu, ya yes, gak apa-apa, terserah lah, kamu kan cuma duduk di situ, pokoknya jangan kelihatan lah. Cuma terus tahunya dari mana kok di situ ada pocong? Ya nggak tahu, dia secara kalau matanya tertutup itu dia langsung lihat semuanya yang ada di situ, ada apa aja tuh kelihatan teman-teman. Terus di situ di dekat rumahnya rumah T itu kan ada rumah kosong. Terus suaminya itu kan parkir di rumah kosong itu karena pagarnya besar. Itu loh, di depan rumah itu katanya sih itu kelihatan jejer-jejer pocong semua. Jadi kalau malam-malam mereka pulang dari mana gitu, ya kayak udah sering itu udah lihat semuanya itu mereka jejer-jejer di depan, deg 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 deg. Yes, pokoknya itu pengalaman di rumah yang kedua, rumah T. Sekarang mereka kan akhirnya pindah cari kontrakan baru di perumahan ini, sebut saja perumahan P. Nah di perumahan P ini nggak terlalu ini sih, tapi ya agak serem juga sih menurutku. Di rumah T, di rumah P ini kan saat survei itu baik, ya seperti itu, siang-siang bersih, rumahnya keadaannya bersih. Terus saat masuk itu Sri lihat-lihat semuanya, tembok-tembok itu di pintu itu ada kayak kain yang ditempelin gitu, terus dicat dengan cat tembok, jadi sebetulnya nggak kelihatan kalau orang nggak terlalu detail lihat gitu, nggak kelihatan kalau ada kain yang ditempel di tembok di atas pintu masuk teman-teman. Sih sebenarnya bertanya dalam hati, ada apa itu, kok ada kain ya di situ ya, tapi sering nggak terlalu memikirkan, mungkin itu dari tuan rumah untuk supaya rumah ini terlindungi atau supaya aman gitu ya teman-teman. Dia nggak ngomong sama siapapun, suaminya ke anaknya nggak ngomong, cuma disimpan dalam hati, kok ada kain ya di situ, gitu aja. Dan ternyata ya memang sih, akhirnya 1 bulan kemudian baru dia itu tahu, di dapur, bagian dapur itu, bagian luar tembok itu ada roh, hancur wajahnya, berdarah-darah, tapi nggak sampai masuk rumah, cuma di luar tembok, tapi wajahnya mengarah ke dalam dapur rumah P itu. Ya pokoknya ya gitu, kalau pas merem gitu kelihatan seringnya. Dia nggak cerita itu ke anak dan suaminya, dia nggak cerita, dia simpan sendiri dalam hati, soalnya dia nggak mau kan anaknya takut. Jadi ya dia simpan sendiri kalau di situ ada, tapi cuma satu. Terus ada lagi kisah di rumah itu, ada tuh anaknya tuh punya barang apa, oh topeng. Anaknya itu kan suka pakai, anaknya yang pertama ya, waktu itu di situ kelas masih kelas 3 ya, karena kan di rumah T tadi kan cuma 3 bulan, jadi masih kelas 3 di rumah P itu. Anaknya itu kan suka dibelikan baju Sri itu, baju-baju hero gitu, superhero yang Marvel itu loh, kayak Captain America, Superman, Batman, semua dibelikan sama Sri, soalnya anaknya suka. Terus ada bonus topengnya, dan waktu itu baju Iron Man, setelan Iron Man itu kan ada topengnya. Waktu itu anaknya itu cari itu nggak ketemu, padahal menurut dia, aku letakkan di tempat tidur mah, aku kamar mandi, terus aku mau pakai gitu. Ternyata gak ketemu teman-teman. Terus dia kan merasa, wah ini ada yang aneh, ini kayaknya disembunyikan sama setan-setan yang di sini tuh. Akhirnya dalam hati Sri berkata, kembalikan anakku, mau topengnya lagi. Terus sepertinya ada yang menjawab seperti ini, tunggu, aku mau pakai 1 jam. Langsung kaget kan, ya ampun, ada yang jawab. Waktu Sri ngomong dalam hati seperti itu, benar teman-teman, 1 jam kemudian ketemu di atas tempat tidur ada topengnya. Gimana menurut kalian, serem nggak? Ya ampun, itu adalah peristiwa yang dialami saat Sri menempati rumah kontrakannya. Sekarang dia sudah punya rumah sendiri dan tidak ada gangguan sama sekali. Tapi kemarin katanya ada sih, saat dia berdoa pagi hari jam 2 kan dia ingin berdoa, itu di luar kamarnya. Di kamarnya itu kan sebelahnya garasi mobil. Saat dia bangun itu ada suara gini, berat sekali. Kalau menurutnya Sri suara genderuwo kayaknya. Ya ampun, aku masih diganggu sampai sekarang. Terus kamu gimana waktu tak tanya, kamu takut nggak? Ya aku ya agak takut, agak kaget. Masih ada yang ganggu ya. Langsung tak kencangin doaku. Aku gak mau kelihatan takut. Langsung taruh Alkitab di bantalku, di atasnya kepalaku itu tak taruh salib-salib, tak taruh situ semua. Akhirnya ya beneran pergi sih dia. 2 kali berdoa gitu teman-teman. Suaranya berat sekali. Itulah teman-teman, kisah mistisnya Sri saat berada di rumah kontrakan. Makanya kalau kalian mencari rumah itu benar-benar harus survei yang detail ya teman-teman, dari ruang tamu sampai dapur, kamar mandi itu lihat semuanya.
sebelum kalian menyesal. Karena biasanya kan kontrak rumah kan setahun 2 tahun, tapi kalau yang aku tahu sih kontrak itu ya 2 tahun ya teman-teman. Daripada kalian menyesal, uang hilang, terus kalian diganggu makhluk gak jelas, kan makhluk kasat mata yang sukanya mengganggu itu, lebih baik kalian benar-benar survei dengan benar supaya apa ya itu tidak menyesal teman-teman. Nggak pindah. Memangnya mudah, maksudnya kan kita harus keluar banyak di depan, keluar uang banyak gitu loh, daripada harus keluar banyak terus ya. Mendingan survei, mendingan diperhatikan, mendingan tanya tetangga kiri kanan, ini rumahnya gimana, apakah pernah kosong, apakah ini, oh ya teman-teman, rumah yang P, perumahan P ini kan sudah berapa tahun ya tidak ditinggali, 4 tahun kan. Kadang sering waktu itu nanya-nanya ke tetangganya, sudah ada yang menempati belum, sudah ada yang menempati belum, sampai sekarang kosong di samping rumahnya. Dulu kan rumah kosong, sekarang sudah dibangun rumah. Dulu waktu sedih bertempat di situ, oh tidak sih, ini cerita lain. Ini rumah S, rumah yang pertama, sebelahnya itu kan rumah kosong. Waktu itu pernah dia mimpi seolah-olah itu rumah itu penuh dengan orang-orang, penuh dengan setan kayaknya itu. Terus ada pasang suami istri dan ada anak, ada sebuah keluarga ya berarti. Terus mereka tuh liatin Sri terus. Waktu mimpi sih, dia mimpi, tapi seolah-olah itu bukan mimpi deh, itu kayaknya ya beneran. Seolah-olah mereka mengatakan kalau aku loh di sini, mereka itu tinggal di sebelah rumah S itu, perumahan S ya. Di mana-mana mereka kan selalu memang ada teman-teman. Kita itu tidak hidup sendiri, kita kan memang berdampingan dengan makhluk tak kasat mata, tapi ya kita harus saling menghormati aja lah. Kita jangan ganggu mereka, dan kita yang ngomong dalam hati, kamu jangan ganggu aku ya, karena aku kan gak ganggu kamu. Itu permisi, kalau mau melakukan sesuatu ya permisi. Terus jangan pipis sembarangan, mereka itu marah biasanya teman-teman ya. Oke, itu kisah mistis Sri hari ini. Semoga kalian suka dengan ceritaku. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Terima kasih kalian sudah mau menonton videoku dari awal sampai akhir. Jangan lupa minta tolong subscribe, like, komennya untuk channelku ini, dan aktifkan lonceng kalian supaya saat aku upload video baru kalian tahu dan kalian segera gercep untuk menontonnya. Terima kasih. See you di video selanjutnya. Bye.